Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Kembali kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 22 April 2020 bersama saya Henti Ludiana. Informasi pertama datang dari Mega Kristi RGR FM Tulungagung membawa kabar no stigma, no discrimination. Setelah melewati 2 kali pemeriksaan swab dengan hasil negatif, pasien COVID-19 klaster pertama AH laki-laki dinyatakan sembuh COVID-19. Untuk itu yang bersangkutan bisa pulang ke rumahnya di kawasan Kecamatan Kota Tulungagung. Demikian seperti disampaikan Didi Eka, Sekretaris Posko Kesehatan COVID-19. Untuk keperluan tersebut, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada Muspika Kecamatan Tulungagung dan Rusunawa bahwa pasien klaster pertama sudah boleh meninggalkan Rusunawa untuk pulang ke rumahnya. Yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh petugas adalah mengkondisikan masyarakat yang ditinggal di sekitar rumah yang bersangkutan agar mereka bisa menerima dengan baik tanpa stigma, tanpa diskriminasi. No stigma, no discrimination, ujar Didi. Kembali Didi menjelaskan bahwa pasien COVID yang sudah dinyatakan sembuh sudah tidak bisa menulari namun masih bisa tertulari. Untuk itu bagi mereka yang sudah dinyatakan sembuh masih harus menerapkan physical distancing dan tetap menggunakan masker. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung kita menuju ke Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati membawa kabar Polres Nganjuk data ratusan pengemudi terdampak corona. Polres Nganjuk melakukan pendataan para pengemudi yang terdampak wabah COVID-19 di Nganjuk. Dan hasilnya ada 716 pengemudi yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per orang. Bantuan akan disalurkan selama 3 bulan ke depan. Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Hengki Renanta mengatakan, ratusan orang yang bekerja sebagai pengemudi angkot, truk, pengemudi becak, dan ojek pangkalan tengah dalam tahap verifikasi. Dalam pemberian bantuan kepada mereka akan bersumber langsung dari Polri, yang nantinya bantuan berupa uang tersebut akan ditransfer lewat BRI di daerah masing-masing. Dan selanjutnya para penerima bantuan akan dibuatkan rekening khusus untuk penerimanya. Agar lebih transparan dan tidak ada prasangka negatif di masyarakat, bantuan dikhususkan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pengemudi. Dan tidak semua pengemudi akan mendapatkan bantuan, hanya mereka yang dipastikan berada dalam kondisi lemah, tingkat ekonomi saja yang menerima. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Kiki Desilia dari Suara Madiun membawa kabar, Pemkot Madiun terbitkan panduan beribadah selama bulan Ramadan. Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan panduan menjalankan ibadah sholat tarawih dan sholat berjamaah di masjid selama pandemi COVID-19. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdianto dalam rapat koordinasi bersama pihak terkait di Ruang 13 Balai Kota Madiun. Rakor tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk dapat menjalankan ibadah sesuai syariat, namun tetap mengedepankan kewaspadaan akan penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan hasil rapat, diputuskan bahwa tetap menjalankan sholat tarawih dan sholat berjamaah sebagaimana mestinya dengan protokoler kesehatan yang telah ditetapkan, yakni akses masuk masjid 1 pintu, masjid wajib menyediakan tempat cuci tangan, pembatasan antar individu, memakai masker, dan penonaktifan AC atau kipas angin. Kiki Desilia, Suara Madiun. Sementara itu, Oza Ahmad dari Persada Kabupaten Blitar membawa kabar, gelar musrenbang online, Bupati Blitar sampaikan prioritas utama untuk recovery corona. Di tengah wabah corona, pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tahun 2021 secara online atau rapat berbasis digital. Hal ini dilakukan sesuai protokol kesehatan yang tidak memperbolehkan mengundang banyak massa di tengah pandemi corona. Sehingga pelaksanaan Musrenbang melalui telekonferensi bersama perwakilan Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Blitar, dan seluruh stakeholder terkait. Bupati Blitarianto mengatakan sejumlah program prioritas telah disepakati bersama dalam agenda Musrenbang RKPD tahun 2021 yang menjelaskan ada 4 poin yang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Blitar ke depan. Satu diantaranya mengenai dampak penyebaran corona kepada masyarakat terutama saat melakukan recovery.
mengingat hal ini berdampak pada semua faktor dan sektor perekonomian di Kabupaten Blitar melemah, mulai UMKM hingga peternakan. Ya, pelaksanaan musrenbang online, telekonferensi ya, ini memang situasi yang tidak memungkinkan untuk kita seperti biasanya kondisi normal, karena kita masih ada wabah virus corona, sehingga sebagai protokol kesehatan kita mengadakan musrenbang lewat telekonferensi. Tapi alhamdulillah semua lancar, semua baik. Bupati Rianto menambahkan, dengan adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi corona dan perlunya recovery, maka program kegiatan pada tahun 2021 yang telah disepakati sebelumnya akan disesuaikan. Uzahmat, Radio Persada FM Blitar. Ada Arya Agustias Pradia Suara Tuban membawa kabar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban terima bantuan APD dari PT Semen Indonesia. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban menerima bantuan alat pelindung diri APD dari PT Semen Indonesia Senin 20 April. Penyerahan dilakukan di Rumah Dinas Sekda Tuban yang telah menjadi posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban. Sekda Budi Wiana mengatakan, pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Sekda menyebutkan bantuan tersebut bisa memberikan ketenangan kepada seluruh tenaga medis yang bertugas sebagai garda terdepan. Kita dari APBD sudah mengalokasikan, namun demikian kita juga menerima dari berbagai bantuan dari berbagai pihak, dan pada hari ini dari PT Semen Indonesia Group telah memberikan bantuan kepada Pemkab Tuban melalui tim gugus tugas. Tentunya ini akan sangat memberikan optimal dan ketenangan bagi kita, sehingga nanti akan terutama petugas-petugas medis yang menjadi garda terdepan ini dapat secara tenang dan tidak ada rasa was-was ketika ada alat APD ini. Lebih lanjut, Semen Indonesia juga diharapkan seterusnya dapat membantu dalam jaring pengamanan sosial seperti sembako serta pemulihan ekonomi lainnya, sehingga sinergis dengan kegiatan yang telah dialokasikan Pemkab Tuban. Arya Agustias Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Tuban kita menuju ke Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto membawa kabar, Wakil Bupati Lumajang tertibkan rentenir berkedok koperasi. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, didampingi jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, melakukan penertiban di beberapa unit koperasi yang tidak menjalankan prosedur pelaksanaan sesuai ketentuan dan terindikasi melanggar aturan Senin kemarin. Dalam penertiban tersebut, Wabub menemukan ada beberapa koperasi yang tidak melakukan rapat anggota tahunan atau RAT, tidak memiliki anggota yang jelas, tidak berizin, bahkan mengarah ke praktek pinjam rentenir. Untuk itu, Wabub yang akrab disapa Bunda Indah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak meminjam uang kepada koperasi yang tidak berizin. Lebih lanjut, Wabub mengarahkan para pedagang kecil atau melijo dan usaha mikro untuk pinjam modal usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Silakan datang ke Dinas Koperasi. Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan untuk usaha kecil. Ini sebagai solusi buat masyarakat agar tidak pinjam ke rentenir. Yang ini meresahkan masyarakat dan menyusahkan masyarakat juga. Bunda Indah juga meminta agar para kepala desa di Kabupaten Lumajang melarang kegiatan praktik rentenir masuk desa. Dirinya mengingatkan agar para pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak melindungi koperasi yang tidak sesuai aturan. Saya ingatkan juga kepada Dinas Koperasi, jangan sampai ada oknum-oknum di dalamnya yang melindungi koperasi liar, rentenir berkedok koperasi. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Realita FM Pamekasan, ada Eza Mahesa membawa kabar putus penyebaran COVID-19. Kapolres Pamekasan kembali ingatkan masyarakat patuhi himbauan pemerintah. Kepala Kepolisian Resort Pamekasan Ajun Komisaris Besar Polisi Joko Lestari kembali mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama peduli dengan cara mematuhi himbauan pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau pandemi virus corona. Hal itu disampaikan kata Kapolres Joko akibat pandemi tersebut hingga saat ini semua aktivitas terganggu mulai dari pekerjaan kantor, peribadatan keagamaan maupun kegiatan usaha lainnya menjadi tak berdaya.
Menurutnya, pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dengan cara seluruh masyarakat mematuhi aturan pemerintah tentang protokol kesehatan agar virus yang awalnya berasal dari Wuhan ini segera berakhir. Sehingga harapannya tentunya pasti harapan kepada semua pihak, tentunya ini pandemi ini segera berakhir, itu pasti. Tapi ini bisa segera berakhir, tentunya kita harus bersama-sama melawan itu dengan cara apa? Sama-sama mematuhi himbauan pemerintah. Harapannya supaya dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Kapolres Joko menambahkan satuannya tidak henti-henti melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar mentaati aturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Salah satunya rutin memakai masker bila keluar rumah, berperilaku hidup bersih dan sehat, serta hindari kerumunan massa yang berpotensi menyebabkan penyebaran COVID-19. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Dari Suara Gresik, ada Ruzar Iskandar membawa kabar, Dinas Sosial Kabupaten Gresik membagikan masker ke pengguna jalan yang belum menggunakan masker. Aksi sosial yang dilakukan pegawai dinas sosial dalam mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan cara bagikan masker ke pengguna jalan guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya memakai masker di pandemi virus corona. Tujuannya adalah sebagai wujud kepedulian dari dinas sosial maupun elemen yang ada di dinas sosial kepada masyarakat, di mana masyarakat kan sekarang ini masih banyak kesadaran tentang bahaya daripada penyebaran virus ini kan masih rendah, di mana banyak sekali kita temui banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah ini tanpa ada perlindungan diri. Contoh kalau perlindungan diri yang paling dasar adalah masker kan. Ternyata kita temui bahkan di pusat daripada kota Gresik sendiri ini kan masih banyak yang kita ketemui. Tidak jauh daripada ini, diharapkan nanti juga selain itu nanti muncul kesadaran warga bahwa aktivitas di rumah itu harus memang benar-benar safe, harus benar-benar aman, minimal itu memakai masker. Harapan kepada masyarakat ya selalulah kita tingkatkan kesadaran bahwa bahaya daripada virus corona ini sangat-sangat mengerikan. Kalau semua sudah sadar betapa bahayanya itu, ya marilah kita taati, kita patuhi atas anjuran-anjuran daripada pemerintah. Toh itu nanti juga untuk kebaikan kita semua, agar fenomena terjadi COVID-19 ini biar cepat berlalu, sehingga kita semua dapat beraktivitas secara ekonomi, sosial, dan masyarakat ini seperti normal menuju kepada Indonesia yang lebih baik. Harapan dari Sentot Supriyadi adalah supaya masyarakat lebih peduli akan bahaya virus corona sehingga dapat mengerti arti penting dari pemakaian masker. Ruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik. Dari Gresik kita menuju ke Belambangan, Banyuwangi, ada Akbar Wiana membawa kabar PT KAI Daerah Operasional 9 Jember hanya mengoperasikan 3 kereta perjalanan stasiun di Kabupaten Banyuwangi sepi penumpang. Pasca dibatalnya sejumlah perjalanan kereta api Daop 9 Jember, suasana sejumlah stasiun di Kabupaten Banyuwangi sangat lengang. PT KAI Daop 9 Jember saat ini hanya mengoperasikan 3 kereta api, yakni kereta api Probowangi relasi Banyuwangi-Surabaya, kereta api Wijaya Kusuma relasi Banyuwangi-Cilacap, dan kereta api Ranggajati relasi Jember-Cirebon. Menurut juru bicara PT KAI Daop 9 Jember Mahendro Trangbawono, pembatalan ini telah dilakukan 2 tahap setelah sebelumnya 1 April kemarin membatalkan 4 perjalanan kereta api, 5 perjalanan lain juga dibatalkan sejak 15 April kemarin. Mahendro mengungkapkan pembatalan perjalanan kereta api tersebut seiring mewabahnya virus corona atau COVID-19, sehingga jumlah penumpang pada seluruh kereta api mengalami penurunan. Latar belakang penghentian atau pembatalan perjalanan KA tersebut yakni seiring dengan penurunan jumlah volume penumpang akibat mewabahnya COVID-19 di wilayah Indonesia ya. Nah, nanti bagi penumpang yang sudah memiliki tiket kereta yang dibatalkan dapat melakukan pembatalan sendiri, akan kami kembalikan biayanya 100%. Sebagai tambahan informasi, PT KAI saat ini memberlakukan pengembalian biaya tiket secara penuh selama masa tanggap darurat corona, yakni sampai 4 Juni 2020 mendatang. Dari Suara Ngawi, ada Akmal Mustafa membawa kabar Pemkab Ngawi meninjau seluruh desa terkait himbauan wajib bermasker di Kabupaten Ngawi.
Kebijakan wajib bermasker ketika keluar rumah sudah ditentukan mulai kemarin Senin 20 April 2020. Pemerintah Kabupaten Ngawi membagi 4 tim dan meninjau langsung di beberapa titik desa, mulai Kecamatan Mantingan, Karanganyar, Sine, Karangjati, Kuadungan, Kendal, Gerih, Ngerambe, dan Jogorogo. Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi, mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Ngawi fokus wilayah perbatasan antar kabupaten dan untuk hari pertama kewajiban bermasker sudah berjalan 98%. Fokus tersendiri itu di wilayah-wilayah perbatasan antar kabupaten. Jadi kita cek semua. Alhamdulillah memang kita juga perlu menyadarkan warga kabupaten lain untuk masuk ke Ngawi dan warga kita untuk masuk ke wilayah lain. Sampai hari ini memang masih ada 1-2, tapi kalau katakanlah 98% warga bermasker sudah masuklah target itu. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya wajib bermasker, pemerintah Kabupaten Ngawi bersama kepala desa mendirikan beberapa posko COVID-19. Pertama, ada posko pencegahan COVID-19 di kantor desa dan ada posko di perbatasan yang berguna untuk mengecek masyarakat yang mau keluar rumah bermasker atau tidak. Saya Akmal Mustafa, Radio Suara Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy membawa kabar. Gugus Tugas COVID-19 gelar rapat Apindo terkait penerapan PSBB. Haji Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur Wakil Bupati Sidoarjo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Forkombimda dan juga Apindo Sidoarjo pada Senin kemarin melakukan pembahasan PSBB di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo hasil rakor dengan Gubernur Jawa Timur. Ada 3 daerah di Provinsi Jawa Timur yang akan dilakukan pembatasan sosial berskala besar, di antaranya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Keputusan sudah mufakat, tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Jadi hari ini kita rapat bersama. Tadi sudah kita bermusyawarah bersama dengan seluruh pihak, dengan Apindo dan lain sebagainya. Dari semua sisi sudah kita omong, tapi detailnya belum. Ya, dari sisi ekonomi juga kita omong. Ya, lalu juga bagaimana dengan memprotek masyarakat. Ya, karena ini pembatasan juga ada pembatasan wilayah. Tetapi harapan kami di daerah-daerah yang protokol, yang jalur-jalur yang umum, nasional, provinsi tetap saja. Dalam pembahasan ini, Apindo Sidoarjo sudah menyampaikan kepada para pengusaha kebijakan pemerintah, sementara Apindo Sidoarjo sudah menyampaikan kepada para pengusaha terkait kebijakan pemerintah dalam penyebaran COVID-19. Jika ada yang tidak sanggup karena dengan merumahkan karyawan akan menjadi bangkrut, akan dibicarakan kelanjutan dari kebijakannya. Saya Willy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dan yang terakhir, ada Kirana Nisa dari Mahardika Kota Blitar membawa kabar, pemerintah Kota Blitar salurkan bantuan untuk warga terdampak angin puting beliung Februari lalu. Sobat, pemerintah Kota Blitar menyerahkan dana bantuan untuk warga terdampak angin puting beliung Februari lalu. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh PLT Wali Kota Blitar kepada perwakilan warga terdampak Senin 20 April 2020 di kantor Wali Kota Blitar. Santoso PLT Wali Kota Blitar mengatakan meski saat ini pemerintah tengah menghadapi pandemik virus corona, namun warga yang terdampak angin puting beliung tidak boleh diabaikan. Pemerintah kota menyalurkan bantuan ke 50 warga di 3 kecamatan senilai 1,5 dan 2,5 juta rupiah sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami warga. Bagi warga yang mengalami kerusakan ringan menerima bantuan senilai 1,5 juta rupiah, sementara warga yang kerusakannya lumayan berat mendapat 2,5 juta rupiah. Santoso berharap warga bisa memanfaatkan bantuan sebaik mungkin tanpa melihat nominal yang diterima. Pembagiannya merata nanti biar dilakukan oleh Pak Camat, mungkin bisa disampaikan melalui rumah-rumahnya atau jumlahnya nggak sedikit, hanya 50 orang dari 3 kecamatan itu paling 15 lah, nggak terlalu ribet. Sudah saya serahkan, cuma saya berpesan tolong ini jangan dilihat dari besaran nilainya, tapi lihatlah kepedulian dari pemerintah kota. Seperti diberitakan sebelumnya, Sobat, angin puting beliung menerjang Kota Blitar 21 Februari 2020 lalu mengakibatkan puluhan pohon tumbang, merusak sejumlah rumah warga, warung, sekolah, fasilitas umum dan jaringan listrik. Bakesbang Pol dan PBD sebelumnya mencatat kerugian atas peristiwa ini mencapai 800 juta rupiah. Kirana Nisa, Mahardika FM. Demikian Buletin Jawa Timur edisi Rabu 22 April 2020. Ikuti kembali Buletin Jawa Timur edisi berikutnya esok hari. Akhirnya, saya Hentilu Diana pamit undur. Terima kasih kebersamaannya.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.